Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat, tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang menyaksikan acara ini. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Rabu sore hari Anda tentunya. Kalau hari Rabu Anda pastinya akan menyaksikan Ayo Bertani ya, setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah pemirsa, kita tentunya sangat beruntung sekali ya hidup di negara Indonesia yang memang tanahnya sangat subur ya, lautnya indah, orangnya ramah-ramah begitu ya. Bahkan kalau kata orang dulu ya, orang-orang tua kita, tongkat yang kayu yang dilempar secara asal aja bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan bermanfaat untuk lingkungan. Seperti itulah memang kesuburan tanah Indonesia. Makanya tak heran kalau banyak sekali tanaman endemik yang tumbuh dengan baik ya, unik, yang tidak ada di negara manapun, hanya ada di Indonesia. Dan akan kita bahas ya pemirsa sore hari ini pasar tanaman endemik khas Indonesia, tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten dong ya, yang akan membahas tema kita kali ini. Kita kenalan dulu dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Yang pertama ada Kak Mutiara. Beliau adalah pegiat tanaman hias. Selamat sore Kak Tiara. Sore, sehat ya Kak? Alhamdulillah semangat sehat. Terus dong tentunya. Wajib. Ini menularkan positif vibe juga ini kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan ya. Dan yang kedua yang paling ganteng di antara kita Kak Tiara. Yes, iyalah. Bang Ferry apa kabar? Baik. Sehat ya Bang Ferry ya. Makasih sudah hadir Bang Ferry dan juga Kak Tiara yang akan berbagi informasi dan pengalamannya seputar tanaman endemik khas Indonesia ini ya. Kita akan berbincang-bincang. Mungkin belum banyak masyarakat di luar sana yang mengetahui apa-apa saja sebenarnya tanaman khas Indonesia, tanaman endemik Indonesia yang mungkin khususnya di Sumatera Utara ya pemirsa ya. Akan kita tanya-tanya dengan Kak Tiara dan juga Bang Ferry di sini. Namun sebelum kita bahas tanaman endemiknya, kita tanya-tanya dulu ya Kak Tiara dan juga Bang Ferry. Sebenarnya Kak Tiara ini sudah pernah kita undang di Ayo Bertani. Udah lama tapi ya Kak Tiara ya, zaman Covid dulu. Kita tanya sekarang kesibukan Kak Tiara apa nih? Kak Tiara sekarang sibuk apa nih? Masih berkecimpung dengan tanaman-tanaman hias yang cantik-cantik ini Kak? Pasti dong, Masih pertama ya. dulu sok sibuk. Sok sibuk. Kedua ya tetap sibuk bertani. Iya, Karena tetap memang aslinya mencintai pecinta tanaman ya. tanaman. Kalau duitnya dapat banyak itu bonus. Bonus ya Kak, yang penting kita mencintai tanaman, kita bahagia juga Yes. gitu ya Kak Dan ya. tetap lagi kembali ke endemik Indonesia, spesialis tanaman endemik itu artinya spesialis tanaman hutan Indonesia. Tanaman gitu. hutan Iya. khas Indonesia, Khusus, nggak ada dimanapun ya Kak Tiara Nggak, ya, gitu. betul-betul. Bang Ferry ini kesibukannya apa? Ikutan Kak Tiara bilang. Kesibukannya juga. apa Bang Ferry? Bertani. Bertani juga ya Nah, pastinya ya. Hobi main ikan juga. Oh gitu, sudah sejak kapan Bang Ferry bertani? Udah dari sebelum Covid. Sebelum Covid ya? Sebenarnya udah lama. Udah lama, bahkan sejak kecil mungkin ya Bang ya udah suka tanaman ya. Kadang biasa kayak gitu ya Kak Tiara ya. Memang hobi dari kecil, suka tanaman, suka ikan, suka beternak. Kadang itu hobi-hobi kecil kita yang setelah dewasa kita seriusin, kita tekunin menjadi hobi dan menghasilkan ya Kak Tiara ya. Betul sekali. Baik, kita langsung saja tanaman endemik Indonesia. Pemirsa di rumah pasti sudah tidak sabar ya untuk berbincang soal tanaman endemik ini juga. Dari tadi ya pemirsa, dari kita opening sudah terlihat ya tanaman-tanaman yang sudah dibawa Kak Tiara ini juga merupakan tanaman endemik Indonesia ya Kak Tiara ya. Kebetulan yang hari ini kita bawa karena kan memang kita bahas endemik Indonesia tapi ada spesialisnya endemik Sumatera Utara. Endemik Sumatera Utara. Bahwa memberitahu bahwa ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau di Sumatera Utara itu banyak sekali tanaman yang luar biasa di hutan gitu. Jadi endemik itu hasil yang kita dapat dari hutan Ya, gitu. dari hutan. Ada yang
kita beli, ada yang kita ambil sendiri ke hutan gitu. Oke. Boleh kasih tahu ke pemirsa di rumah, Kak Tiara, apa-apa saja sebenarnya tanaman yang khas dari Sumatera Utara? Mungkin ya pemirsa di rumah yang memang lingkungannya masih asri begitu ya, masih ada hutan-hutan, mungkin sering menjumpai tanaman-tanaman ini tapi tidak mengetahui jenis apa namanya, kemudian apakah ini memang endemik Indonesia atau tidak begitu ya. Ini kita akan dengar penjelasan dari Kak Tiara. Apa saja Kak Tiara jenis-jenis tanaman endemik Sumatera Utara khususnya kita bahas? Kalau Sumatera sih yang banyak itu jenis Rapidopora. Rapidopora itu yang mana Kak? Ada di bawah nggak Kak? Ada. Ini yang besar atau yang kecilnya ini? Oh iya. Ini Oh ini aslinya dari hutan Kak? asli hutan, ini namanya Rapidopora megasperma. Kita bilang namanya gorilan karena asalnya dari Gordang 9. Oh gitu. Jadi disingkat jadi gorilan. Dari gorilan. Asli. Tahu kan Gordang 9 ya? Tahu dong. Mandailing ya? Mandailing. Gitu. Betul. Asli di sini dan ditemukan di hutan dalam bentuk yang sudah cantik. Yang istilahnya kalau zaman dulu itu daun itu identik sama hijau. Betul. Kalau sekarang kita bisa nemu yang begini luar biasa di Iya, hutan. waduh, Asli di hutan. cantik sekali Dan ya. kan di hutan juga kan pasti tidak banyak ya. Jadi biar bisa dikenal orang banyak, bisa juga dibudidayakan, bisa dijual gitu. Jadi ini salah satu, kalau ini yang dari Gordang 9, terus yang coba sini Masua itu Per. Ini yang besarnya Kak? Ini Ada juga beda jenis? gorilan, Masua tadi nggak ada. jenis. Beda jenis ya Bang ya? Beda jenis dan beda daerah. Ini enggak, ini juga gorilan. Oh ini gorilan juga. Oh ini Masua, Cuman oke. dia beda warna ya Kak ya? Motifnya daunnya ya? beda. Oh, Contoh kalau betul, motifnya betul. gini kan, ini sama-sama gorilan. Ini dia motifnya ngemin, ini motifnya dia ngeblok. Oh gitu. Dia lebih halmun dia. Setengah bulan. Jadi motifnya itu sama kayak gini, apa namanya, satu keluarga tapi beda-beda, yang anaknya hitam, putih gitu. Tanaman juga begitu. Fermentasi, Satu bervariasi. keluarga Kayak ya? gini dia Tetap satu motifnya, keluarga dia mereka. ngemin-ngemin, kalau ini istilahnya ngeblok. Ngeblok, oke. Biar nampak di kamera ya. Nih, ini ngemin. Ini dia pemirsa, Ini yang dari terlihat Gordang ya. 9. Gordang Kalau 9, yang cantik ini sekali. sama-sama Rapidopora megasperma juga. Cuman ini dia dari Langkat. Oh, dari Kita Langkat. sematkan namanya Rapidopora megasperma Masua. Masua, oke. Masua lupa Per. Hah? Dari Bahoro. Bahoro. Dari Marike, Sumatera Utara. Sumatera Jadi Utara. disingkatlah Masua. Jadi ini kita sematkan namanya Masua. Cantiknya ya. Wah. Sama-sama megasperma. Ini ya. Jadi sebenarnya jenis Rapidopora itu masih Ini pun banyak lagi. Rapidopora ini. Ada tenuis, banyak. Ini Leucifolia. Ini pun dari Langkat juga. Nih. Wah cantik, tapi dia daunnya tebal Enggak, gitu ini ya kecil. Kak? Keras ya? Agak Tapi dia keras ya Bang ya? Bakal mau besar juga. Ini sih masih kecil ya. Nih. Karena ini belum baru jumpa. Ini sih teksturalnya yang tebal, cuman masih size-nya kecil. Tapi dia bisa besar segede ini Bu? Bisa bisa. ya? tapi lama ya. Ini juga, ini dari Langkat juga. Banyak sih yang dari Langkat, banyak jenis dari Langkat. Cuman yang apa namanya, yang pasarnya ada, yang kita bawa inilah gitu. Iya. Wah Gitu. cantik-cantik Coba ambil lagi yang sekali itu, ya. Kan. Ini yang di depan juga ya Kak ya, cantik-cantik. Kalau yang depan sekali. itu dia masuk keluarga namanya Epipremnum giganteum. Yang besar Kak? Iya. Oke. Dan sampai saat ini masih kayaknya di Indonesia masih cuma 2 daerah yang mempunyai jenis yang ini, yang dia model dia bukan hijau gitu. Satu Langkat, satu mana Per? Di Bogor. Gunung Salak. Gunung Salak Di Gunung ya. Salak. Cuman di Indonesia masih 2 tempat itu ditemukan yang jenis yang ini, Epipremnum. Kak Papa nampak kan? Cantik sekali Giganteum. nampak, kelihatan Kak. Ya. Cantik ya, degradasi warnanya ya Kak ya. Ada yang Cantik sebelah ini putih, juga sebelah hijau. kalau ini kan motifnya ngeblok. Cuman dia bisa juga motifnya kayak gini, Bisa ngemin-ngemin gini gitu. juga motifnya. Jadi sesuai selera dia lah, motif dia cemana gitu lah. Iya. Gitu. Wah, Banyak sih. cantik sekali ya. Jadi biar istilahnya apa ya? Kita nggak pernah, bukan, kalau komunitas kita tahu ya kalau endemi itu banyak yang bagus-bagus di Iya, Indonesia iya, gitu. Tapi pasti. banyak kayaknya rakyat Indonesia tuh nggak ngerti. Nggak ngerti, gitu, nggak paham gitu. Mungkin juga dia udah beli ini tapi dia bisa nggak tahu asalnya dari mana gitu. Malah dikira ini dari luar, tanaman Iya, hias luar, padahal ini iya, endemik padahal di sini gitu. Jadi, Indonesia. kalau mau memang tahu, tinggal di searching di Google pasti dapat. Endemik Indonesia, taman itu yang luasnya ya. Kalau yang mau sempitnya, tanaman endemik Sumatera pasti keluar semua. Iya. Jadi baiknya memang kalau kita beli
tanaman hias ya Kak ya, kita juga harus mengetahui ya tanaman ini apa namanya. Mungkin Ya, ketika dari kita mana beli dari mana asalnya. asalnya. Jadi kita Gitu. lebih mengenal, lebih Yes. berwawasan juga ya. Kita Ya. lebih mencintai tanaman-tanaman endemik Indonesia begitu ya pemirsa ya. Nah seperti ini kan ternyata yang ada juga yang hanya ada di Sumatera Utara begitu Ya. ya, nggak ada di daerah lain, bahkan hanya itu ada ya, di Ter, ya? 2 daerah di Indonesia begitu. Yang Nah kalau cuma yang ada di khas Sumatera Utara ataupun Indonesia Kak, dia cirinya seperti apa Kak? Apakah ada suhu khusus kah dia, atau dia sukanya yang di dataran tinggi kah? Dia cirinya seperti apa sih Itu Kak? memang yang terkadang membuat orang istilahnya apa ya, bingung gitu, karena kan memang kita kan harus sesuaikan sama suhu di Iya, alamnya gitu. Jadi adaptasinya harus disesuaikan. Contoh Iya, kalau iya. di alam suhunya istilahnya 25 derajat, kita harus sesuaikan di rumah. Makanya kita kan kalau pertama datang ya mungkin kita sering masih gagal. Karena belum tahu kan, kita nggak bisa belum tanya bisa dia beradaptasi. ini Harus adaptasi dulu. ini panasmu mau Betul, berapa, betul. kan nggak bisa kita tanya kan. Nah, jadi kita kalau pertama itu memang kalau tanaman endemik agak ribet gitu, sering sih gitu gagal. Cuman namanya kita udah cinta ya, pasti berusaha kayak mana biar bisa adaptasi gitu ya kan. Jadi akhirnya lama-lama kita pelajari, oh kita letak sini, oh sini dia suka, berarti suhunya udah tahu kita Iya, cocoknya berapa di sini. panasnya gitu. Gitu, oke. Agak ini. Nah tanaman-tanaman ini Bang Ferry, ini didapatkan dari mana Bang? Langsung mencari ke hutan Indonesia kah, atau memang sudah ada sekarang tempat apa ya namanya ya, konservasi kah atau apa gitu yang memang endemik Indonesia Bang Ferry? Ada juga yang kami langsung turun ke hutan. Wow. Ada juga kami yang langsung dari hunternya, hunter dari Sumatera. Iya. Kebetulan kami banyak kenal sama hunter di sana. Wow. Hunter itu dia yang memang nyari Dia ke hutan. Dia khusus, mencari ke khusus hutan. mencari tanaman Tapi di hutan. pernah juga ya Bang ya ke hutannya langsung ya. Nah. Itu gimana Bang prosesnya Bang sampai bisa menemukan, apakah memang oh ini kelihatannya cantik, ini tanaman hias nih gitu ya Bang. Gimana sih Bang prosesnya itu, kita penasaran juga ya pemirsa ya, sampai akhirnya punya keberanian untuk masuk ke hutan mencari endemik Indonesia gitu. Prosesnya susah juga, bukan gampang. Karena kita yang kita buru ini sekarang yang varigata. Apa tuh Bang? Varigata Yang artinya yang belang kayak ini. gini, Yang dia bukan belang ya, Bang, hijau. ya? Segala Kalau tanaman. yang dia hijau polos banyak di hutan. Iya. Mencari yang varigata yang belang-belang itu agak susah. Oh gitu. Karena dia mutasi. Aslinya dia hijauan, dia mutasi dari varigata keluar corak belang. Itu Tapi memang banyak Bang. kesulitannya. Di dalam hutan Indonesia memang banyak yang corak-corak belang kayak gini. Enggak, Susah yang ya. varigata susah. Susah ya. Oke. Sekarang kita masuk hutan 2-3 hari belum tentu jumpa. Iya. Oh, jadi memang Nah. pencariannya juga nggak mudah ya pemirsa ya, karena memang ini tanaman-tanaman langka sekarang begitu Yes, apa gimana iya. Kak Tiara? Bukan, ya kalau dibilang langka, Langka ya sih juga enggak, sih. dia gini. mutasi. Karena kita udah Mutasi alam. udah kita perbanyak kan, jadi nggak langka. Tadinya sih langka gitu. Kayak sekarang kan masih ada juga yang beberapa langka. Dalam arti langka itu kan dia susah ditemukan dan Iya. stoknya nggak banyak. Kan begitu ya. Jadi itu baru disebut langka. Kalau sekarang kan kayak gini kan kita udah budidaya. Gitu. Jadi contohnya kita cuma di hutan dapat 1 biji. Iya, itu juga sudah pencarian beberapa waktu yang 1 lama biji gitu ya, Bang? ya kan, Itu baru yang pun dari 1 kadang-kadang belum biji tentu hidup. gitu, baru 1 biji itulah kita tanikan, Kalau hidup kita tanikan. gitu, barulah makanya jadinya akhirnya bisa kita jual, bisa banyak, bisa dikenal orang gitu. Oh gitu, baik, Jadi baik. apa ya memang harus belajar juga sih, harus punya ilmu, nggak bisa cuman udah cari aja ke hutan, nggak bisa. Nggak bisa juga ya Kak ya. Berarti kalau udah nemu satu tanaman ini, oh ini bagus nih. Ini kita perlu cari juga ya Kak ya. Ini apa ya, jenis apa ya, keluarga apa gitu ya Biasanya Kak sih ya. kalau Tiara cuman cium aja udah tahu, oh ini keluarga si Anu gitu. Dari Karena bentuk udah daun udah ketahuan. kenal Iya. semua keluarga. Ya masih jauh dia, oh tanaman itu keluarga ya, Kak. Rapidopora gitu. Sana, oh ini keluarga udah tahu gitu. Cuman nanti nama detailnya lagi kan ada. Sama kita bikin ID-nya, ID untuk jualan, ID ID-nya. dagang lah. Malah ada satu yang secindapsus, jenis cindapsus itu yang kayak gini. Itu ada kita sematkan satu nama yang bahasa Karo. Apa Oh itu tuh, Kak? mejile di depan. Mejile. Ada. Ada Coba mejile di keluar. depan. Artinya apa sih Kak? Mejile itu cantik Oh, dong. mejile, memang benar cantik Mana mejile, sekali Muker? ya. Ini. Yang di tengah ya Bang? Iya, Iya. iya. Oke, ini malah disematkan, jadi ini namanya udah mendunia. Oh,
cantik. Dia dulu menjile pemirsa. Warnanya itu ya. Ini termasuk kalau dalam ukuran kita istilahnya menor, kalau tadi muka kita glowing. Ini glowingnya itu masih 50%. Oh gitu ya. Kalau Dia glowingnya bakal lebih putih 100% lebih keren lagi. Ini Dia glowingnya putih. masih 50%. Jadi Dia putih nih. Kalau Iya, dia sudah variegatanya selesai putih ada nanti. juga ini putih-putihnya kan. Oke. Karena ini Cuman potongan pucuk atas. belum glowing kali dia. Jadi Iya, ini iya, kita sematkan namanya Scindapsus menjile. Karena ikut-ikutan sih ya, orang Bandung punya nama Gelis gitu ya kan. Gelis itu kan cantik. Iya. Ya kita buat lagi nama menjile. Menjile itu bahasa dong. Karo. Bahasa Karo. Iya. Menjile itu Ini punya cantik. kita ini khas gitu. Karo ya, menjile cantik. Jadi benar-benar jenis ini cantik. kan Scindapsus. Ini juga banyak di sini dan mendunia. Sudah mendunia juga ya. Cuman apa ya? Terkadang dilema dalam arti gini, contoh kita dapat satu. Kalau kita yang dapat mungkin, kalau aku yang dapat mungkin nggak aku jual gitu. Ketika mungkin si Peri dapat, cuan ini jualnya 100 juta, udah nggak ada di Indonesia. Iya, jadinya hilang, Gitu. habis ya, Kak, ya. Cuman ya itu tadi butuh duit, ini nggak apa-apa juga sih. Cuman kan sayang gitu. Iya, Ini namanya menjile nih. Jadi biar tahu Scindapsus menjile. Scindapsus menjile. Baik, ini menarik SP sekali langka. pemirsa. Nanti akan kita bahas lagi ya. Masih ada beberapa jenis tanaman yang akan kita bahas bersama dengan Kak Tiara dan juga Bang Ferry. Anda tetap bersama kami ya di Ayo Bertani. Kami akan kembali sesaat lagi. Semua bisa, yuk ayo bertani. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Ayo Bertani. Nah, Anda masih menyaksikan Ayo Bertani dan masih bersama dengan tanaman-tanaman yang cantik-cantik sekali pemirsa ya. Tadi sudah terlihat juga nih jenis-jenis tanaman endemik khas Sumatera Utara tentunya dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan ada juga beberapa yang memang hanya ada di Sumatera Utara, di daerah lain bahkan di luar negeri ya tidak ada ya, hanya khas di Indonesia dan Sumatera Utara begitu. Tentunya kita masih membahas tentang pasar tanaman endemik khas Indonesia bersama dengan Kak Tiara dan juga Bang Ferry. Luar biasa loh pemirsa, Kak Tiara dan juga Bang Ferry ini untuk dapat mencari endemik-endemik khas Indonesia. Mereka rela ya untuk langsung terjun ke lapangan, ke hutan Indonesia mencari nih tanaman-tanaman endemik khas Indonesia, apalagi yang bisa kita lestarikan gitu ya agar tidak punah, agar tetap bisa lestari begitu ya. Wah, luar biasa. Ini cantik-cantik sekali Kak Tiara. Ini yang di atas apa nih Bang Ferry? Ini Scindapsus bahoro. Oh, ini dari Bahorok Karena ya Bang nemunya ya? di daerah Bahorok sana. Dia pakai ID Bahorok dia. Oh gitu. Ini indukannya. Ini indukannya. Ini anaknya. Ini pucuknya. Oh ini pucuk, cantik ya. Ini warnanya ada putih-putihnya gitu ya. Oke, nanti kalau sudah sempurna dia nih warnanya gimana? Dia nih? bakal putihnya lebih banyak nanti. Putihnya lebih Dia banyak. ke marble, ke gini dia nanti. Oke, marble ya. Nah, dia marble. Tapi dia lebih putih. Oke. Dia Ini putih solid. Maksimalnya berapa Bang besarnya Bang? Kalau dari sini dia tidak bisa besar kali. Paling bisa lebih besar Panjang dari ini. cuman Dia bisa. panjang. Ukuran daun itu Tinggi. memanjang. Paling dia sebesar telapak tangan. Kalau jenis ini. lebar daunnya Nah, ya. kalau jenis seperti Scindapsus tangan. ini. Ini merayap ya Bang ya? merambat. Merambat. Merambat kok merayap sih kayak Iya. cincang Semua ya. merambat. Merayap dia benar-benar. Wah, cantik sekali. Ini semua jenis tanaman merambat semua. Ini semua tanaman merambat. Dia kalau di hutan ada yang menjalar ke lantai, ada yang merambat ke pohon. Oh, cantik-cantik sekali ya. Nah ini kan ada beberapa tanaman yang mungkin orang-orang juga nggak terlalu paham ya Kak Tiara ya. Kalau ini adalah tanaman khas Indonesia begitu. Nah ada beberapa yang mungkin hanya beberapa yang dapat kita temukan 1, 2 gitu ya Bang ya. Iya. Itu kenapa tuh Kak? Kenapa endemik-endemik ini agak susah dicari, agak langka begitu? Apakah memang karena memang sudah tidak ada lagi tumbuh di hutan atau dicuri orang gitu? Jadi istilahnya gini, ini semua dasarnya kalaulah dia tidak berwarna, kalau hijau itu banyak di hutan. Iya. Kalau dia warna hijau, dalam arti itu warna normal, Iya, warna tumbuhan gitu. Itu banyak di hutan. Hanya kita mencari yang tidak normal. Iya, yang unik ya Kak ya. Yang unik seperti ini kan, ini aslinya hijau. Kalau yang hijau banyak di hutan Iya, manapun, banyak di Sumatera Utara. Tapi kita mau cari yang dia dalam arti mutasi. Dia mutasi. ini lari dari tabiat aslinya. Ini kalau kami bilang ini sebenarnya tanaman sakit. Jadi mutasi itu artinya gini, contohnya nih, tadinya gue nak bandel nih, lah gue mutasi jadi nak baik. Oh. Tanaman juga begitu, tadinya ini aslinya hijau cuman. Iya. Jadi dia mutasi
ke warna lain sama seperti ini. Ini kalau hijau banyak di mana-mana. Banyak. Betul. Banyak Iya, di mana-mana. Cuman kita cari yang memang dia bermutasi. bermutasi dari aslinya gitu. Nah, mutasinya itu dipengaruhi apa, Kak? Itu mutasi alam, bukan Mutasi alam ya, manusia Bang, yang ya? buat alam. Iya. Bukan karena perkawinan silang, Enggak, kan? itu alam. Itu alami di hutan. Wow, Makanya luar kita biasa. bilang bisa dibilang langka karena memang ya mungkin Allah kasih lah ya. Iya, ini iya, iya. spesial gitu ya. Itulah makanya dikatakan Indonesia ini tanahnya subur sekali, sangat kaya. Inilah kekayaan gitu. kita. Ini begitu masih ya. yang kita bawa belum seberapa dan Belum ini masih yang di seberapa. Sumatera. Betul, Indonesia betul. luas ya kan ya. Setiap daerah itu punya endemik masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi makanya yang seperti ini, yang unik-unik ini harus kita jaga ya, Kak ya. Wajib. Kita lestarikan Iya. begitu. Nah, kalau untuk melestarikannya bagaimana, Kak? Tetap bertani. Bertani dan apa ya? Menjagalah jangan sampai habis. Maksudnya dalam arti gini, bisa aja aku punya 100 batang kan. Kalau aku kira-kira cuan jual semua kan habis ya. Gitu. Tapi tetap aku harus sisakan biar jangan habis, jangan punah di sini. Iya, masih bisa kita perbanyak ya, Kak ya. Tapi banyak juga yang udah nggak ada di sini. Orang tadi nemunya sebiji, belum sempat diperbanyak, belum sempat ditanikan, dijual habis. Di hutan nggak ada lagi. Lebar-lebar hutan pun bisa nggak dapat lagi. Ada juga yang seperti itu ya, Kak Ada ya? banyak yang udah terjadi seperti itu. Banyak yang udah hilang juga. Udah hilang. Mau cari mutasinya udah gak ada lagi. Aslinya sih dari Indonesia gitu. Contoh dari Bahoro dijual orang memang cuma dapatnya satu. Itu dijual habis kan? Betul. Belum waduh, kita sayang tanikan sekali. istilahnya. Iya, sayang sekali. Nah, pemirsa kita akan saksikan ya tayangan berikut ini tanaman-tanaman endemik khas Indonesia ini kita lihat. Nah, ini dia ya, Kak ya. Ini apa nih, Kak? Jenis apa nih, Kak? Epipremnum giganteum. Aha. Parigata, rokatsu. Aku kasih nama belakang rokatsu. Kenapa tuh, Kak? Bahoro Langkat Sumatera Utara. Wah, mantap. Rokatsu. Rokatsu. Cantik sekali. Nah, ini dia ya pemirsa ya. Cantik sekali ya. Ada lagi yang lain, ini apa nih? Ini masih semua rokatsu yang Masih kita tanikan rokatsu. tadi. Oke. Berarti Kak Tiara sekarang adalah fokusnya Endemik. Endemik ya, Yes. melestarikan endemik Yes. Indonesia supaya nggak habis ya, Kak Tiara Iya. ya. Ini apa nih, Kak? Ini yang Rapidopora, Megasperma, Parigata, Gorilan. Yang dari Gordang 9 tadi. Iya, iya. Itu banyak kan Itu kita ujungnya tanikan. apa ya, Kak? Kenapa? Ujungnya merah itu apa ya? Itu enggak terus kayunya. Ini Ini kayu-kayunya. Oh, iya. Saya agak rabu nih, layar Itu kita agak tanikan, kejauhan gitu. ya. Oke. Nah, ini ya pemirsa ya. Jadi memang harus kita lestarikan ya endemik khas Indonesia ini supaya tetap ada ya, tetap lestari sampai ke anak cucu kita ya, Kak Iya, Tiara ya, nggak punah supaya gitu. mengenal juga endemik khas Indonesia. Karena begitu. kalau dicari juga di hutan udah nggak ada. udah nggak ada juga ya, Kak ya. Udah nggak ada memang. Nah, ini jenis apa nih, Kak? Masih sama. Masih sama. Banyak kan ya. Tinggal nunggu pembelinya jadi. Nah, kalau kita berbicara harganya gimana nih, Kak? Ini kan termasuk yang unik begitu ya, unik Iya. dan jarang dijumpai. Iya. Pastinya harganya juga nggak mungkin sama dengan yang lainnya begitu ya, Kak Iya. ya. Berapa, Kak, kisaran harganya, Kak? Kalau sekarang dari termurah itu ya sekitaran minimal 150.000 sampai 2 juta kali ya. Yang paling besar. Iya. Wah. Ini ini masih Ini Masua. Masua ini yang dari Langkat. Masua. Ini yang dari Langkat tadi. Oke. Sama-sama megasperma juga, cuman dia satu Langkat, satu Gordang 9. Iya. Cantik sekali ya. Nah, ini kan harus beradaptasi ya, kayak Kak Tiara bilang Iya. tadi. Suhu di hutan dengan suhu dia kita bawa begitu. Itu caranya gimana, Kak, supaya dia tetap sehat begitu, tetap bertahan hidup? Kita selalu apa ya? Kalau awalnya sih kita masih ini kan, kalau sekarang sih udah oke gitu, udah tahu kita posisi mana yang pas untuk dia gitu. Iya. Mungkin tadi di awal kita masih belum ngerti gitu, tapi lama-lama kalau sekarang udah bisa lah, dia suhunya itu di antara 50% panas gitu. Oh gitu. Jadi Berarti karena nggak kalau boleh- nanti dia kurang panas, malah warnanya nggak keluar, kepanasan gosong. Oh iya benar-benar. Ini apa, Kak, nih? Ini yang gorilan. Ini gorilan. Gorilla. Wah, cantiknya.
Ini yang Ini masuk Skindapsus. Skindapsus. Ini campur-campur sih, tapi ada kebanyakan ini yang dari Langkat. Ini Langkat ini. Asli Langkat. Cantik Hutan kan? Langkat kaya juga ya Kak Iya. Tiara, Bang Ferry ya. Ini yang jenis Skindapsus semua, banyak yang dari Langkat. Cuman ada mix juga sih dari daerah lain. Tapi tetap itu nggak ada yang dari luar punya, asli Indonesia semua. Iya, 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 iya. Kalau dari dunia negara luar begitu Kak Tiara, pernah nggak melirik tanaman-tanaman endemik kita gitu Kak? Bukan pernah loh, memang pasar kita luar negeri. Oke, baik. Malah Ini mereka yang memburu barang suka kita, sekali ya. barang kita Indonesia nggak ini orang laku luar. di Indonesia. Karena kan di luar nggak orang ada. luar yang suka Iya. seperti ini karena di sana nggak ada. Karena di gitu sana ya. nggak ada. Justru pasar tanaman kita itu luar negeri Oh gitu. gitu. Baik. Nah itu tadi ya pemirsa sudah kita saksikan jenis-jenisnya macam-macamnya endemik khas Sumatera Utara yang memang kaya sekali ternyata ya pemirsa ya. Kalau kita kulik-kulik lagi ternyata ini adalah tanaman-tanaman khas Indonesia yang malah pasar luar itu yang lebih melirik begitu karena memang di sana nggak ada gitu ya. Ini memang benar-benar endemik khas Indonesia begitu, tidak ada di luar negeri begitu ya Kak Tiara ya. Nah kalau di luar ini bagaimana Kak respon mereka melihat tanaman-tanaman endemik kita? Iya pasti amazing, kayak aku bilang tadi, justru yang orang kita itu biasa aja gitu. Justru mereka wow gitu. Ya biasa sih ya, kan juga itu udah hukum alam manusia. Istilahnya orang Indonesia suka tanaman luar, orang luar suka tanaman Indonesia. Iya. Biasa sih gitu. Cuman ya itu tadi, tetap kalau soal pasarnya, pasar endemi itu luar negeri. Mau dari Sabang sampai Merauke semua jenis itu pasarnya memang luar negeri. Kalau di lokal minim. Oh gitu. Baik. Ini berarti pasarnya internasional ya untuk endemik-endemik yang Makanya unik-unik kan ini ketika ya. dapat satu jenis yang baru di hutan, karena pasarnya luar negeri, nilai jualnya mahal. Gitu. Cuman yang sayangnya tadi kita cuma dapat satu, jual habis. Maunya kalau dapat dua, jual satu masih bisa tinggal kan. Iya, Kita betul. perbanyak jadi nggak Banyak punah dulu. gitu. Betul. Yang kejadiannya gitu tadi, dapat satu jual karena memang pasarnya luar negeri harganya mahal. Gitu. Baik. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman jenis seperti ini yang unik-unik seperti ini, Bang Ferry, membudidayakannya ini susah nggak, Bang? Kalau dibilang susah sih sebenarnya enggak. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Mungkin Tapi boleh kalau dikasih- udah adaptasi di rumah udah gampang. Yang penting dia bisa adaptasi aja dulu ya, Bang ya. Yang susah itu yang baru dapat dari hutan. Oke. Itu kadang mau busuk, mau mati. Pandai kau ya. Karena udah terbiasa ya Bang ya, udah berkecimpung dengan tanaman-tanaman ini gitu, jadi udah mulai mengenal Bang Ferry-nya juga. Gimana Bang caranya Bang? Mungkin ini pemirsa di rumah juga pengen tahu ya, kalau misalnya nih mendapatkan jenis-jenis seperti ini, mungkin pemirsa di rumah ada juga yang lingkungan rumahnya itu masih daerah hutan begitu ya, iseng-iseng mencari-cari ke hutan, ternyata nemu nih yang jenis-jenis unik-unik seperti ini. Dibawa pulang caranya seperti apa Bang supaya dia bisa bertahan hidup? Mungkin media tanamnya apa yang cocok begitu Bang Ferry? Biasa kalau kami bawa dari hutan tuh kami bungkus plastik dulu. Dibungkus plastik dulu Nah, pemirsa. ibarat disungkup. Baru sampai rumah nanti kita pakai media lumut biasanya kalau awal penanaman. Media lumut. Media lumut. Oh. Seperti ini terus kan dari lumut semua ini. Oh, terusnya dari lumut ya, ditempelin ke Karena lumut itu ya. kan dia lebih lembab untuk memancing akarnya lebih cepat. Oh gitu. Baik. Terus ditempatkan di tempat, Di tempat yang agak teduh dulu. di tempat yang agak teduh dulu Nah, ya. teduh. Nanti udah mulai adaptasi baru kita keluarkan. Oke. Berapa lama kira-kira Bang kita adaptasikan dulu nih di tempat yang sejuk-sejuk dulu dia nih? Karena kan kalau Ya tergantung juga. Ada yang cepat, ada yang lama juga. Ada yang tingkat stresnya tinggi juga tanaman. Iya, beda. Beda. gimana Kak lihatnya Kak? Ini Dari tanaman daunnya stres kan gimana? dia nampak layu segala macam. Oh gitu. Sama loh, kalau nampak muka orang cemberut berarti lagi nggak mood. Iya, lagi stres gitu nih loh. anak ini. Gitu, tanaman juga begitu. Betul, ada mood-moodnya juga ya. Ada yang cepat, ada yang 1 minggu udah adaptasi. Contoh ya kan, ini sama kita taninya dua-dua ini. Satu udah keluar daun baru. Itu belum. Ini tambah lagi itu belum. Berarti itu penyakitan. Gitu. Baru kita cek lagi. Cek gitu. entah medianya atau ada Entah busuk apa yang akar segala salah, macam. gitu. Itu harus kita bongkar. Jenius loh kami ini, coba. Dia nggak bisa Betul. ditanya. Iya, dia makanya sakitnya saya, apa gitu ya tanaman kan ya. stres gimana? Oh ternyata Dari begitu kondisi ya. daunnya kita tahu. Kita tahu gitu. Dia itu dari kondisi daunnya kita tahu, oh ini nggak sehat anak ini. Harus segera Atau dia dieksekusi. nanti naik makin lama daunnya mengecil. Gitu. Dia Banyak seharusnya sih. menaik kan makin lama makin besar daunnya. iya, Kalau mengecil berarti ada yang masalah. Iya. Oh gitu. Harus kita bongkar.
Belum istilahnya sebelum tewas pun dia gitu, kita udah tahu oh anak ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita teliti bisa diselamatkan gitu. Oh iya, berarti harus kita tahu juga ya, kita perhatikan juga ini tanaman ini, jangan asal kita tanam udah biarin aja gitu Harus ya. ada Dia layu ilmunya di apa dulu. nggak tahu kita ya, harus kita Iya. perhatikan juga ini kenapa Ada ilmunya. begitu ya. Perkembangannya kita perhatikan kayak gitu ya Kak Tiara ya. Dan masalah ini apa namanya ini tanahnya ini nggak semua tanaman sama, beda. Yang ininya untuk tanahnya, media Iya, tanahnya Media tanam. semua nggak sama gitu. Contoh, yang sana dia sukanya kokopit aja. Sementara ya kalau yang ini kokopit dia tewas. Gitu. Yang sana bisa lumut, yang ini nggak bisa lumut. Jadi memang semua harus kita tiap hari pelajari. Kita pelajarin dari alamnya. Gitu. Anak ini sukanya model apa sih, metannya apa sih gitu. Jadi semua yang tempatnya suka dipanas kah, di setengah panas kah, diteduh kah, semua harus dipelajari. Harus dipelajari Iya. semuanya. Berarti harus dicoba juga ya Kak ya. Coba pakai Iya. yang ini, coba Iya. atau Iya. enggak. Itu harus kita Iya. coba semua. Kalau dia terlihat lesu mungkin bisa kita ganti gitu ya Kak ya. gitu, Sampai benar-benar nemu yang pas gitu Yes. ya. Oh gitu ternyata pemirsa. Jadi jangan dibiarin aja ya, udah dia sakit kita biarin aja ya lama-lama mati kayak gitu kan Kak. Harus Tapi itu kan benar-benar kita masalah pelajari. kepekaan. Gitu. Jadi kalau biasanya orang yang benar-benar udah cinta tanaman dia lebih peka. Betul. Tapi kalau memang hanya suka aja belum peka gitu. Kayak aku bilang, aku nampak dari jauh aja, oh itu nggak sakit yang udah sakit yang itu masih jauh ini tanamannya aku nampak, oh nggak sehat ini. Gitu. Itu artinya aku peka. Oke. Gitu. Jadi ada orang, oh masih ada kok situ nggak apa-apa gitu. Iya, hidupnya Padahal dia masih kalau gitu kan. kami gini, hitung daunnya. Pas potong 5 daun, tengok bulan depan masih 5, oh nggak bener ini. Nggak ada Harusnya dia udah tambah. perkembangan ya. Gitu. Jadi memang harus kalau memang benar-benar pengen cantik sehat tanamannya memang benar-benar harus belajar. Oh gitu. Karena setiap tanaman juga beda kemauannya sama seperti kita. Iya. Gitu. Ya aku suka nanti singkong, Kori suka keju kan beda Iya. gitu. Ya sama-sama makhluk hidup kita ya Iya, Kak ya. Tanaman gitu. juga makhluk hidup. Jadi kita juga harus perlakuannya ya kurang lebih sama lah ya. Iya. Mereka sukanya apa. Iya, kita ikutin, Kita ikuti. gitu. Jangan kita paksakan. Iya. Ibaratnya kayak kita nggak suka tapi kita paksakan Yes. kan kita nggak nyaman hidupnya begitu ya. Wah ternyata seperti itu ya pemirsa. Harus kita pelajari, harus kita cintai tanaman yang kita pelihara begitu ya. Jangan udah kita bawa nih udah bagus-bagus kita beli mahal-mahal kayak Iya. gitu ya. Kita tempatkan dengan asal aja. Iya. Udah yang penting dia udah hidup, beli, gitu. udah, Udah beli udah taruh aja di sana. Nggak diperhatikan perkembangannya, nggak kita ikutin gitu lama-lama kan dia mati sayang begitu ya. Oke baik, wah menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa perbincangan kita bersama Kak Tiara dan juga Bang Ferry. Tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami masih akan kembali sesaat lagi. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani sampai di segmen terakhir kita ya. Ya kita masih ada waktu ya berbincang-bincang dengan Bang Ferry dan juga Kak Tiara di sini. Wah menarik sekali. Jadi memang kita sangat bersyukur ya tinggal di Indonesia yang memang kaya sekali, hutannya kaya, tanahnya kaya dengan tanaman-tanaman yang luar biasa indah-indah ini. Jadi kita wajib ya melestarikan ya tanaman-tanaman endemik Indonesia gitu. Jangan udah ada satu langsung dijual nih karena memang harga jualnya tinggi ya pemirsa ya, karena memang unik dan cukup langka ya, dicari agak susah kayak gitu. Langsung deh kita jual, udah ada yang nawar tinggi langsung kita jual kayak gitu ya. Tapi sebaiknya kita lestarikan dulu ya, kita perbanyak dulu mungkin seperti itu, baru bolehlah kita jual ya seperti itu ya. Nah, jadi memang ini wajib kita lestarikan bersama ya Kak Tiara ya. Yes. Karena supaya anak cucu kita mengenal gitu ya, jangan hanya lihat fotonya ini loh kita dulu punya ini kan sayang gitu, anak cucu kita nggak bisa melihat langsung, nggak bisa melestarikan bersama-sama kayak gitu ya. Supaya mereka tetap lestari kita harus cintai ya, menanamnya juga dengan penuh kasih sayang ya, dipelajari juga seperti apa cara merawatnya begitu. Perawatannya gimana Bang Ferry? Karena kan ini mereka tumbuh liar di hutan begitu, apakah memang perlu juga perawatan khusus seperti itu, atau memang mereka ini kan hidupnya liar yang nggak ada dirawat gitu ya, tumbuh dengan sendirinya begitu. Kalau sudah kita bawa, kita budidayakan, perlu dirawat seperti apa Bang? Perawatannya sih sebenarnya nggak sulit. Yang penting kita menjaga kelembapannya aja. Menjaga kelembabannya Karena dia di penting. hutan kan dia tempat lembab semua. Oh iya benar. Dan ya walau apa pupuk wajib Nah, lah. pupuk wajib. ya Kak ya. Betul, Media betul. juga pengaruh.
Karena Media harus sesuaikan dengan tempat kita tanam. Oh gitu. Jadi media saya sama media Bu Tiara beda. Oh. Karena tempat saya kan agak indoor. Media saya harus betul-betul poros. Harus betul-betul poros yang harus cepat kering. Oke, baik. Iya. Karena tempat saya lebih indoor. Jadi itu tadi harus Disesuaikan ya, disesuaikan. Kak? Walau tanamannya beda, Nah. karena suhu di rumah dia sama di rumahku beda, Beda. ya harus beda lagi. Harus sesuaikan perlakuannya. dengan medianya. Bisa sama juga Nggak ya. bisa ya? sama juga, Oh, gitu. gitu. Jadi memang perawatannya itu harus benar-benar disesuaikan. Sesuaikan. Kita Disesuaikan. tempatkan. Sesuai dengan gitu tempat ya. tempat kita tanamnya. Oh, Kalau gitu. memang mau hasil yang bagus dan maksimal, tanamannya sehat, Betul. gitu. Pastinya kita juga menginginkan semuanya tanaman kita sehat dong ya pemirsa. Untuk itu harus kita benar-benar kita rawatnya nih. Yang kecil-kecil itu apa, Bang? Ini Skindrasus perakensis. Dia green on green. Iya. Dia ada hijau muda, hijau tuanya. Oh, Bisa di ya zoom ini terlihat, nggak nih? terlihat. Dia namanya green on green, Green on karena green. dalam Green on satu green. daun itu dia ada setengah hijau Dua muda, warna hijau Iya, dia. iya, iya. setengah hijau tua gitu. Jadi disebutkan go atau green on green. Go Biasanya atau kalau green yang on motif green. ini apapun jenisnya masih oke. Karena memang langka. Langka. Mencari green on green ini Rare susah. istilahnya. Apalagi mencari dia yang half moon. Dia setengah Makanya hijau, pun setengah mau dapat besar tua pun muda. payah kan. Dan membesarkan ini pun lama. Oh iya. Ini pun baru dapat ini Jadi dari kalau Hunter. apapun itu Dari kalau Pakai mana masih ini? kecil. Ini khas Ini mana, dari Kak? Langkat juga. Langkat ya. Dari Bukit Lawang. Bukit Lawang. Nah, kaya loh sebenarnya Sumatera Utara Iya, ini. betul, 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 Kaya betul. kali pun. Ini kan kita bawa yang masih apa ya? Ini nggak semua kita bawa. Yang istilahnya yang udah dikenal orang banyak gitulah kan. Yang jenis lain kan banyak juga sih gitu. Yang ijo-ijoannya Yang banyak. ijo-ijoan juga banyak. Yang ijoan juga banyak yang keren-keren. ya gitu. seperti pakis, jewel segala macam banyak. Banyak kali Orchid. kalau yang Sumatera. Anggrek-anggrek hutan juga ada. Se-Indonesia, Kalimantan sama Sumatera penghasil tanaman hias terbanyak. Wow. Sumatera dan Kalimantan. Wah, bersyukur kali kita ya tinggal di Sumatera Utara yang memang penghasil tanaman-tanaman hias terbaik begitu dari Indonesia. Luar biasa ya dengan yang seperti ini tuh yang kecil itu bisa lebih besar lagi. Bisa. Maksimalnya berapa dia? Segede apa? Lebih Oh, kurang parakensis. parakensis Lebih besar dari sini lah. seginilah panjangnya, sekitar 20-an senti. Wah, 20-an senti. cantik kali ya kalau dia Karena ini baru memanjang jumpa, ya. baru nemu, ini masih kecil. Wah, Kembangan luar dia itu biasa. makanya dibawa-bawanya itu. Karena dapat sendiri ya Bang Ferry ya. Karena istilahnya kan rare, langka gitu, bisa pamer-pamer Ini masih langka. gitu lah. Betul, gitu. betul. Dia kalau yang coraknya seperti ini banyak. Yang green on green ini agak susah. Iya. Iya, ini juga harus kita perkenalkan juga ke masyarakat luas ya Bang Ferry ya, supaya kita juga lebih mengenal dan juga lebih lebih bersyukur juga lah ya kita punya tanaman-tanaman yang luar biasa seperti ini. Nah, ini kan pasarnya luar negeri nih Kak Tiara. Ini bagaimana cara pemasarannya Kak Tiara? Kalau kita kan, kalau dulu kan kita masih bisa langsung gitu. Karena ya udah perubahan zaman, kita udah mau yang enak-enak aja, nggak mau ngeribet-ribet. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita nitipnya ke eksportir. Jadi eksportir yang ngirim ke luar negeri. Oh, gitu. oke. Jadi contoh, ya kalau memang ke luar negeri memang enak sih, dalam arti gini, kan nggak mungkin deh sih dari luar negeri sana cuma beli satu, nggak mungkin. Gitu. Pasti sekali beli kalau udah luar negeri pasti banyak. Iya, gitu. iya. Makanya ya terkadang sedih sih gini maksudnya. Kok tanaman kita cuma dikenal, maksudnya gini, banyak yang orang kita dalam negeri, gak usah dalam negeri, kayaknya orang Medan nggak ada, bisa dihitung nggak ada mengenali Iya, gitu. iya. Malah dia Pemain terkenal demi di di luar Medan negeri sedikit. gitu loh. Jadi maksudnya kan ya untuk mulai saat ini kalau bisa maunya ya orang terutama Sumatera Utara lah gitu ya. Kenali juga lah apa yang ada sekitar kita Iya, gitu. iya. Terutama tanaman lah gitu. Gitu. Ini malah di Sumatera nggak dikenal orang. Iya, luar negeri malah sangat mencintai tanaman kita Diwau-wau gitu ya. Gitu sih. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang ini perlu kita kita beritahukan juga ke orang-orang supaya lebih mengenal lagi, supaya mencintai lagi, karena orang luar negeri aja ini sangat menghargai, Antusias, sangat menghargai sangat gitu. menghargai apa yang sudah kita punya dari hutan kita yang luar biasa ini gitu ya Kak ya. Nah ini kan banyak sekali Kak jenis-jenisnya ini ya. Ini ada hak patennya nggak sih Kak? Maksudnya kalau misalnya ini ada orang luar misalnya ya datang ke hutan kita nemu gitu, ini kan kita nggak ada hak paten, mereka tiba-tiba mengklaim kayak gitu tuh gimana Kak? Itulah yang sedih gitu. Hah? Itu yang sedih banget, pakai banget sedihnya gitu. Contohnya gini, kalau contoh lah aku nemu satu tanaman, Iya. aku buat aja namanya Scindapsus tiara.
yang buat kan aku pribadi. Iya. Tidak dipatenkan di negara ini. Walau aku jual lagi, orang lain bisa mengklaim lagi itu bukan Tiara. Iya. Gitu. Jadi ketika kita mau mempatenkan itu ya inilah kalau bisa maunya pemerintah kita dibantu dong gitu. Biar jangan diklaim orang. Masa sih semua diklaim dari yang terkecil sampai terbesar Iya, gitu ya. sampai tanaman juga banyak diklaim. sekali tanaman kita yang asli endemi Indonesia diklaim orang luar negeri punya. iya, Kak. Banyak sekali. Jadi kalau bisa maunya pemerintah membantu mempatenkan, memberikan ID untuk si tanaman ini gitu loh. Sayang banyak sekali tanaman Yang kita mengklaim yang sebenarnya bukan orang luar aja, orang Indonesia sendiri juga mengklaim. gitu. Seperti ini endemi Sumatera, nanti diklaimnya endemi dari Jawa, endemi dari Ah, Kalimantan. gitu karena tadi nggak dipatenkan Nah. ID-nya. Jadi curi-curian Karena ya. waktu Iya. pertama nemu itu kan belum ada ID, Iya, dijual. Jadi di Jawa dibikin ID. Mutasi jadi dari endeminya Jawa. Iya, Ada yang jadi endeminya Kalimantan, padahal aslinya Sumatera. Iya gitu. Karena hunter di Sumatera ini tidak pernah bikin ID. Ya bikin aja, Nah. tapi kan karena nggak dipatenkan. Nggak jadi- dipatenkan, Ada jadi pemerintah bisa dibuat orang harusnya ID-nya. ada. Benar-benar. Dari pemerintah harusnya juga ikut terlibat ya Kak Tiara ya untuk Wajib. mempatenkan secara resmi begitu ya bahwa ini adalah milik Sumatera Utara, ini milik Langkat begitu ya dengan Iya. ID ini. Jadi dari luar kota juga udah tahu ini punya Sumatera Utara Iya, nih gitu. gitu, Masyarakat karena juga udah udah tahu ini punya Sumatera Utara. Jadi kalaupun ada yang mengklaim dari daerah lain, Udah nggak oh bisa ini punya lagi. Sumatera Utara, Pak. Udah pada tahu. Kan kayak contoh gitu. nih, contoh aku udah bikin ID nih. Datang lagi si Peri, dia lapor lagi mau bikin ID nih. Karena aku udah duluan, dia pasti ditolak. Iya. Karena memang sudah terdaftar, gitu. Jadi dia nggak bisa lagi bikin ID. Udah pernah Kak mencoba memprosesnya itu? Udah pernah coba sih, cuman kayaknya ribet gitu. Ribet dan meribetkan gitu. Iya. Kalau mungkin hanya sebatas uang, tinggal cari uang ya kan ya. Tapi prosesnya itu pun kayaknya ribet gitu. Padahal Jadi, kita sebenarnya kan membantu pemerintah juga loh ya dengan sangat, adanya Kak tapi, Tiara, Bang Ferry dan teman-teman hunter setelah aku lainnya. berpikir mungkin ya menurut nggak tahu lah ya, mudah-mudahan nggak salah ya, mungkin nggak penting kali mungkin bagi negara ini ID ini gitu. Padahal Padahal ini menurutku kekayaan loh penting. ya Kak Iya ya. gitu. Ini kekayaan negara kita, Gitu. malah dengan adanya Kak Tiara, Bang Ferry dan teman-teman hunter lainnya, ini malah membantu pemerintah sebenarnya menambah kekayaan Iya. flora di Indonesia begitu ya. Harusnya juga mudah-mudahan ada yang menyaksikan dari pemerintahan ya Kak Tiara. Mudah-mudahan lah. Kita Jadi, berharap ya. Jadi mudah-mudahan ada dari Kementerian Pertanian kah begitu yang juga ikut turut membantu teman-teman kita para pembudidaya ini khususnya untuk endemik Sumatera Utara bisa dibantu untuk mempatenkan ID supaya memang terkeep lah gitu iya, ya Kak ya. nggak bisa lagi diklaim siapapun. Ini gitu. kekayaan Sumatera Utara begitu ya. Jadi kalau yang banyak juga sih istilahnya yang udah dipatenkan ID-nya, karena begitu dipatenkan dunia sebesar Amerika Serikat pun nggak berani mengklaim. Contohnya kayak bunga bangkai yang besar. Nah iya, Rafflesia Arnoldi waktu Iya. itu dulu. Bukan Arnoldi juga iya, Iya. sama yang Titanum itu. Titanum. Itu mau orang luar negeri nggak berani mengklaim langsung kalau mereka bikin video ini from North Sumatera Indonesia. Nggak berani bilang ini dari sini gitu karena memang udah dipatenkan. Karena itu memang habitatnya di Sumatera. Dan karena udah dipatenkan kalau orang bikin vlog pun udah pasti itu kan udah berserak di luar negeri Iya, dan berbunga di negara mereka. Mereka bangga dong gitu. Mereka dengan bangganya juga bilang this from North Sumatera Indonesia gitu. Nggak bisa dia bilang oh ini asli Vietnam kah atau Belgia, nggak bisa. Iya, Karena sudah ada ID-nya yang udah dipatenkan negara gitu. Itu masih ada Kak bunga bangkai itu masih Masih banyak Masih di banyak. hutan kita. Kami baru Banyak. hunting. Kami kan baru foto-foto di sana kemarin. Iya, saya lihat Instagramnya Kak Tiara pemirsa. Wah, dengan bunga bangkai. Tingginya Gitu. berapa tuh Kak? Itu yang terakhir kita lihat 1,6 tingginya. meter ya, Iya. sekitar gitu. Dan masih bisa lagi yang baru-baru di Bogor 3,5 meter. Wah. Baru-baru ini di Kebun Raya Bogor 3,5 meter. Itu ya seluruh dunia mengakui sih keindahannya dan ya memang luar biasa lah. Itulah dia kekayaan kita yang luar biasa Iya. itu ya, yang perlu kita syukuri. Maksudnya ya itu ya Kak ya, seperti bunga bangkai itu sudah sampai dikenal dunia. Pokoknya yang lain juga tanaman-tanaman Begitu. endemik kita juga yang lain kita angkat Iya. begitu ya Kak ya. Banyak sih orang luar negeri itu kan banyak yang istilahnya kalau memang dia nggak punya kepentingan ya, ya tetap memang ini dari Indonesia. Karena biasanya orang yang pecinta tanaman dia harus tahu ini asalnya dari mana. Gitu sama seperti kita kenalan sama orang kan tanya Iya, namanya siapa, dari dari mana mana. asalnya. Kalau memang orang yang memang pecinta tanaman dia pasti tanya ini asalnya dari mana, daerah mana gitu, sedetail-detail itu gitu. Jadi maunya ya kayak aku bilang tadi, maunya
biar nggak diklaim-klaim lagi ya dibantulah sama pemerintah membuat ID, nggak usah pun semua gitu yang memang laku, yang sering seliwer-seliwer ke luar negeri aja, tanaman mana yang sering seliwer-seliwer ke luar negeri itu aja dikasih ID-nya gitu. Iya, supaya- nggak usah pun semua gitu. Supaya dikenal mancanegara juga. Iya, dan ya, dia Kak, sudah ya? punya hak paten, jadi nggak bisa diklaim orang lagi itu tanaman mana gitu. Mudah-mudahan lah ya ke depannya. Nah, ini sudah dipasarkan kemana aja nih, Kak Tiara? Endemik-endemik kita ini. Kayaknya udah kemana aja Per ya? Yang Kemana, banyak Bang ke Ferry? Jerman, Ke Jepang. Ke Jepang, ke Jerman. apa lagi ya? Filipina, Wah, banyak sih banyak. Cuman kayaknya Eropa lah yang paling tinggi. pasar Eropa yang lebih suka ya tanaman-tanaman Iya. endemik seperti ini ya. Oke. Kalau di Indonesia, Kak, ke luar kota kemana aja, Bang Fer? Paling ke Gue mau daerah-daerah Jawa senyum, lah. gue mau senyum. Daerah Jawa ya, Bang Nah, ya. daerah Jawa, Kalimantan. Takutnya udah sampai daerah lain diklaim ini daerah kami nih. Gitu, padahal dari Langkat gitu. Tapi kalau udah ID nggak bisa diklaim lagi. Nah, tapi ini udah dibuat ID Kalau udah secara ID nggak bisa pribadi ya, diklaim. Bang ya. Kecuali yang belum ada ID. Bisa diklaim orang itu. Luar biasa. ID ini kan ibarat merek dagang. Merek dagang, betul-betul. Dan udah ada ID pun lebih enak jual. Lebih gampang jualnya. Kalau udah ada kalau belum ada orang masih bingung kan? Orang masih bingung. Iya. Megasperma apa? Ini kan ada megasperma gorilan, masua. Oh, iya, Udah ada ID-nya, ada mereknya. Oh iya, benar-benar. Walaupun mungkin beberapa kayak tanaman kita itu kayak yang ini kan ya. Ini kan sudah mendunia nih. Iya. Tapi sampai sejauh ini yang aku lihat orang luar negeri masih tetap mengakui ini Indonesia. Belum ada yang ngeklaim sampai hari ini walau belum dipatenkan. Oh. Gitu. Aku lihat itu Karena ini di Kalimantan ada juga megasperma, bentuk daunnya berbeda dengan yang Bentuk warnanya Sumatera. berbeda. Oh, jadi Di punya yang ciri di khas Kalimantan masing-masing lebih ya? ramping, dia lebih panjang. Kita punya agak lebar. Oh gitu, Dia jadi beda, bisa jadi ditandai juga ya bisa Bang kita ya? tandain. Bisa kita tandai. Dari kalau bentuk agak daun bisa panjang. kita tandain. Oh iya, iya, Jadi iya. kalau kita udah Walaupun hafal satu semua. jenis family ya, begitu iya. ya. Wah, Makanya luar aku bilang biasa. tadi di Indonesia itu paling banyak jenis tanaman hias yang terbaik itu ya Sumatera sama Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan luar biasa ya untuk hutannya ya luar Iya. biasa. Nah Kak, untuk yang harganya ini yang menentukan apanya nih Kak, dari keunikannya kah, dari kelangkaannya kah, atau dari apanya sih sebenarnya kalau Pertama menentukan dari harga? corak. Dari corak ya Kak ya. Corak Corak dulu. mutasinya ini. Corak mutasinya itu. Dia makin menor, familiar kah, makin mahal. enggak kah, atau biasa-biasa aja corak, siap Dia ada corak, grade-nya. baru ukuran, Ukuran. size gitu. Itu aja sih yang membuat harganya itu yang menentukan corak dan ukuran. Gitu. Corak dan ukuran. Pasti lebih besar, lebih mahal gitu. Mecernya. Ini kan nanti ada bolongnya sebenarnya ini. Ini kan baru mulai bolong. Oh iya. Ini kan belum bolong. Nggak ada tadi. Kayak Nggak ada monstera gitu bolong-bolongnya. jadinya ya. Ini ada bolong. Oh. Nanti dia bolongnya bertambah. Iya, Makin iya, tinggi dia makin bertambah bolongnya. Ini kan Makin masih ada banyak satu. atau dia Ah. melebar bolongnya satu atau di setiap Kiri sisi? kanan nanti. Dia tidak kanan beraturan ya? bolongnya kalau di megasperma. Wah, keren. Ini belum bolong. Nanti ini pada bolong-bolong ini Nah, kiri kanan. dia bolong-bolong. Ini ada mulai satu biji ini. Wah, cantiknya. Kalau yang ini tidak bisa bolong, tapi besar, bisa Tapi membesar. semeter lebih. Daunnya Bang, Panjangnya, Iya. Oh, iya. Kalau panjang yang ini bisa daunnya semeter. semeter lebih. batangnya juga makin membesar. Jadi Batangnya membesar, daun memanjang. luar biasa ya. Waduh, ini nggak ada habisnya pemirsa. Ini kita waktunya juga kurang sebenarnya kalau berbincang-bincang soal endemik Indonesia yang memang sangat kaya sekali. Banyak sekali sebenarnya ragamnya ya Kak Tiara ya. Ini hanya sedikit segelintir Yes. saja Iya. yang dibawa contohnya oleh Bang Ferry dan juga Kak Tiara. Masih banyak sekali di luaran sana endemik khas Indonesia yang memang wajib kita cintai, kita jaga bersama kelestariannya ya pemirsa ya. Untuk itu kita memang harus selalu menjaga lingkungan kita ya, mencintai tanaman kita. Kalau kita sudah menanam tanaman hias di rumah, baiknya dirawatlah dengan baik, diperhatikan perkembangannya dan pertumbuhannya seperti itu ya. Terima kasih ya Bang Ferry dan Kak Ya. Tiara sudah berbagi informasi bersama kita di sini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bersama ya pemirsa soal endemik dari Sumatera Utara khususnya ya. Baik, terima kasih, saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.